Beralih ya ke berita selanjutnya yang saya yakin juga banyak di antara kita semua yang sering banget menggunakan filter. Nggak cuman filter yang seru-seru yang bikin kita jauh lebih cantik, lebih tirus. Tapi termasuk filter yang bikin serem sebenarnya. Nah, ini apalagi kalau dilakukan bersama dengan anak-anak kita ya. Terutama kalau misalnya ya kita ini bikin banget ya yang misalnya bikin nakutin itu, tahu-tahu anak jadi takut banget. Waktu kepala kita berubah saat jadi kuda atau mungkin keluar laba-laba. Kalau saya sih kayaknya paling takut kalau keluarnya kecoa ya. Tapi kalau filternya cute-cute misalnya atau yang imut, anaknya sih bisa seneng. That's fine, itu boleh-boleh saja. Tapi gimana kalau filternya malah bikin si anak ketakutan dan udah gitu Dis, anaknya nangis ketakutan dan malah juga hal ini di-upload untuk lucu-lucuan di sosial media. Betul sekali, memang lucu buat kita yang dewasa ya. Tapi untuk anak-anak ternyata bisa menjadikan trauma, apalagi kalau ketakutannya ini berulang kali. Nah, kalau nggak percaya kita akan langsung dengar saja ya apa kata dari ahlinya dalam tayangan berikut ini. Itu juga yang jadi kegemaran Siti Manggarfatani dan putri kesayangannya, mainan filter Instagram. Terus filter-filternya dipilih nggak sih Bu? Tapi memang ada beberapa juga filter yang bikin misalnya matanya jadi merah atau ada darahnya atau ada perubahan jadi binatang gitu kan. Nah itu tuh yang sebenarnya aku hindari karena pernah juga dicoba misalnya kayak matanya jadi merah terus mungkin karena anakku udah 1 tahun lebih, udah mau 2 tahun, dia tuh udah mulai punya rasa takut. Jadi kalau misalnya dia udah mulai rasa takut, misalnya dia udah bisa bilang takut gitu, nah itu nggak aku paksain lagi. Nah kan banyak ternyata anak-anak yang takut loh. Terus ada nggak sih efeknya buat anak? Dan sebenarnya etis nggak sih mengunggah ekspresi anak yang ketakutan dengan alasan buat hiburan dan lucu-lucuan aja? Kalau anaknya nangis ya nggak usah diposting di sosial media juga. Karena itu kan melanggar hak privasi dan bagaimana anak merasa nyaman ya. Parahnya, ternyata main-main filter yang bikin anak ketakutan bisa memicu trauma loh. Dampaknya buruk buat kesehatan mental mereka. Waduh. Trauma, tidak punya trust issue yang sama orang tua, sama relasi nanti, sama pertemanan, sama pasangan, itu dampak jangka panjangnya. Itu terus jadi semakin takut, jadi fobia, kecemasan. Ini juga berdampak. Jadi merasa tertekan sekali, jadi stres, jadi nanti ada perilaku yang menurun dari anak. Tuh inliners, sebagai orang tua sekali lagi harus bijak bermain sosmed ya. Gak mau kan pastinya, pengennya sih seru-seruan bareng anak. Ternyata malah mengundang dampak yang buruk. Yuk kita cari mainan yang lebih sehat buat anak-anak kita inliners. Selamat bermain! Tapi ini semoga kita jadi makin paham ya bahwa mengupload ekspresi anak yang sedang ketakutan, sedang trauma, sedang nangis itu memang mungkin menyenangkan bagi yang melihat, lucu dan juga menyenangkan bagi yang mengupload. Tapi bagi anak sendiri kita nggak pernah tahu apa yang dirasain. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh psikolog juga sangat benar bahwa kita share yang anak-anak juga merasa happy, merasa enjoy aja aktivitasnya, misalnya joget bareng atau olahraga bareng dengan anak. Dan sebenarnya memang saat kita upload itu sebaiknya memang kita harus izin dulu dengan yang bersangkutan. Kita menghargai bagaimana privasi mereka. Termasuk si anak ya, Dis? Betul. Jadi mereka usia berapapun sebenarnya itu juga harus mulai kita ajarkan mereka untuk bisa memahami area-area privasi mereka.